Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Widi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas elemen teknik dasar menjahit, di mana Ibu akan mengupas tentang macam-macam lengan. Namun sebelumnya, kalian harus tahu tujuan apa yang nanti kalian akan dapatkan dalam pelajari kali ini. Yang pertama, kalian nanti akan tahu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam praktek pembuatan lengan licin kali ini. Yang kedua, kalian nanti akan tahu prosedur atau langkah-langkah apa yang nanti akan kalian dapatkan dalam mempelajari pembuatan lengan licin kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan selanjutnya. Lengan licin di sini ada alat dan bahan pembuatan lengan licin. Di antaranya ada mesin jahit yang digunakan untuk menjahit. Kemudian ada mesin obras yang digunakan nanti untuk mengobras sisi maupun bahu. Kemudian ada skoci, ada spool untuk mengisi benang. Kemudian ada jarum mesin pastinya. Ada setrika untuk menyetrika hasil jadinya nanti juga. Kemudian ada meteran, itu nanti untuk mengukur. Kemudian ada pemberat untuk membantu saat pola diletakkan di atas bahan. Kemudian ada penggaris pola, ada kapur jahit, kertas karbon, kemudian ada jarum pentul untuk menyematkan ke kain, kemudian ada gunting kain, ada benang, rader, gunting benang, ada kertas duplek yang nanti untuk mencetak, kemudian ada kain belacu atau bisa kalian gunakan kain katun atau kain bebas polos. Kemudian ada pola badan dan pola lengan. Nah, di sini untuk proses konstruksi di lengannya, untuk proses pembuatannya sudah Ibu ajari yang kemarin. Nah, untuk polanya tidak merubah pola karena menggunakan pola lengan licin. Di sini persiapannya tadi meletakkan pola di atas bahan, kemudian memberi tanda batas kampuh, ya, batas kampuhnya, ya, kemudian memberi tanda batas kampuh badan belakang, memberi tanda batas kampuh lengan. Di sini tuh untuk kampuh masing-masing keliling bisa 1,5 atau sampai 2. Yang bawah saya gunakan masing-masing di badan maupun lengan itu 4 cm. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memotong pada badan maupun lengan. Di sini untuk memotongnya disesuaikan dengan batas kampuh tadi. Selanjutnya memotong bagian lengan. Ini juga disesuaikan dengan tanda batas kampuh tadi yang sudah ditandai sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah memberi tanda pola. Nah, jangan lupa seperti biasa saat memberi tanda di sini, ya, dengan menggunakan rader, kertas karbon ada di tengah atau di antara kain atas dan bawah. Jangan ditaruh di sisi kain saja, karena yang satu nanti tidak terlihat. Jadi harus berada di antara kain tersebut, di antara kampuh yang akan di rader. Selanjutnya juga memberi tanda pola pada lengan. Nih, ditandai sekeliling pola lengan. Ini saya menggunakan duplek yang tadinya sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini hasil jadi pola badan, muka, depan maupun pola lengan. Kemudian langkah selanjutnya memberi tanda seperti ini pada bagian depan lengan. Selanjutnya adalah menyetrika pada tengah muka. Ya. Bisa kalau kalian membuat bukaan di depan atau lipatan di depan itu tergantung dari masing-masing desain. Nah, selanjutnya adalah menyematkan jarum pentul pada bagian bahu kiri maupun
kanan. Ya. Disematkan jarum pentul terlebih dahulu. Jadi tanda ketemu dengan tanda baru dipentul. Ini bagian baik ketemu bagian baik, bagian buruk ada di dalam. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menjahit bahu. Ya. Tadi yang sudah disematkan jarum pentul pada bahu maupun sisi badan, kemudian dijahit. Nah, selanjutnya setelah menjahit bahu, baik kiri maupun kanan, menjahit sisi badan kanan maupun kiri. Selanjutnya adalah mengobras pada bahu. Karena saya menggunakan kampuhnya, kampuh buka diobras, maka saya mengobrasnya posisi kampuh terbuka seperti itu. Nah, selanjutnya mengobras sisi badan. Untuk mengobras sisi badan ini juga dilakukan baik kanan maupun kiri sama. Karena saya menggunakan kampuh buka diobras, jadi saya membuka kampuh tersebut dan diobras. Nah, ini biar tidak bertiras, saya obras pada klim bagian bawah atau bagian bawah badan. Selanjutnya, menyematkan jarum pentul pada sisi lengan. Baik lengan kanan maupun kiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjahit sisi lengan kanan maupun kiri. Nah, selanjutnya perhatikan, saya masih menggunakan kampuh buka diobras. Jadi saya buka kampuhnya, kemudian saya obras baik kanan maupun kiri lengan. Selanjutnya mengobras pada sisi dan ujung lengan. Ya. Ini saya obras dulu pada ujung lengan. Nah, kemudian menggunting kenip pada puncak lengan. Kemudian perhatikan bagian dalam atau bagian buru kain. Lalu gabungkan lengan ke badan seperti ini, ya. Lengan maju kurang lebih 1 cm. Jadi tidak pas di sisi badan. Maju kurang lebih 1 cm. Selanjutnya adalah sematkan jarum pentul lengan ke badan, mengitari kerung lengan. Seperti itu. Selanjutnya, menjahit lengan pada badan. Jadi setelah disemat dengan jarum pentul, seperti itu, jahit sekeliling kerung lengan yang sudah digabung ke badan. Atau bisa juga kalau kalian tidak menggunakan jarum pentul, bisa kalian menggunakan celujur, ya, dengan menggunakan jarum tangan. Bisa juga. Nah, selanjutnya adalah mengobras pada kerung lengan. Perhatikan saat mengobras letaknya pada bagian buru kain seperti ini, ya. Kerung lengan ada posisi di atas, ya, jadi tampak di dalam. Selanjutnya adalah menyematkan jarum pentul sesuai ukuran kampuh pada ujung lengan kanan maupun kiri, ya. Disematkan jarum pentul, setelah itu menjahit ujung lengan pada bagian kanan maupun kiri. Bisa juga diselesaikan dengan menggunakan kelim flanel. Menggunakan kelim tusuk flanel. Ini hasil jahitan lengan pada badan. Selanjutnya, menyetrika pada bagian kampuh maupun badan, lengan maupun sisi, disetrika, ya. Karena saya hanya menggunakan sampel, jadi saya fokus pada penyelesaian di lengan, ya.
Nah, inilah hasil jadi lengan licin tampak depan. Nih, perhatikan. Ini lengannya tidak berkerut sama sekali dan ujung lengannya ukuran kampuhnya sesuai dengan ukuran kampuh tadi. Perhatikan, tidak berkerut atau tidak bergelembung. Ya. Makanya disebut dengan lengan licin. Ini hasil jadi lengan licin tampak belakang. Ini ya, tidak berkerut, dia licin. Dan ini ujung lengannya. Ukuran kanan maupun kiri untuk klemnya sama, karena penyasannya saya jahit menggunakan mesin jahit. Bisa juga menggunakan klem dengan tusuk flanel. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, keselamatan, lindungan, dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.